Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama podcast Professor and Friends. Kali ini kita akan menghadirkan dan berbincang terkait dengan isu kekinian, yaitu cyber security yang telah kita alami bersama, terutama nasabah salah satu bank di Indonesia. Isu itu sangat menarik, maka kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Siapa Bu Prof? Ya, alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita ada Pak Sampor Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya itu Mbak Unik. dan itu kayaknya nama Aceh, bukan nama. Nah, iya. kita tanya dia ya. Nah, dilihat dari pendidikannya, Pak Sampor adalah S1 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dari FEB. Jadi merupakan badan kita sendiri nih, Pak, ya. Alumni. Iya, beliau juga aktif di IMM dulunya, adalah merupakan kader Muhammadiyah. Kemudian S2 di Sekolah Bisnisnya Institut Pertanian Bogor. Nah, ini adalah merupakan kebanggaan kita bersama pada hari ini. Kita akan membincangkan tentang serangan cyber atau ransomware. Nah, Pak Sampor, nih ya, ada berita tentang penayangan BBC News nih. Ya. Tentang kita sebut namanya BSI, nggak apa-apa. Bagaimana Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kita semua, terutama kepada para pemirsa terkait dengan hal tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Bu Prof. Jadi sebelum masuk ke serangan cybernya ya, jadi menurut World Economic Forum memang serangan cyber merupakan salah satu top risiko global gitu. Salah satunya adalah serangan cyber. Selain inflasi dan juga geopolitik dan juga lingkungan, isu-isu lingkungan. Jadi memang itu merupakan risiko yang pasti akan berdampak pada bisnis. Nggak cuman perbankan aja, sebenarnya semua sektor juga pasti terdampak gitu. Jadi kalau misalnya ada tulisan di harian BBC tadi bahwa seperti yang kita tahu minggu lalu ya, Bank BSI terkena, diduga ya, karena dari pihak BSI juga belum ada konfirmasi, itu terduga terdampak serangan cyber. Ya mungkin dari pakar-pakar IT kita bisa dengar bahwa memang itu sudah terkonfirmasi bahwa memang BSI terkena dampak serangan cyber. Nah memang dalam bisnis trust, apalagi jasa keuangan ya, jasa keuangan ini sangat rentan sekali kalau misalnya benar BSI itu terkena serangan cyber, ya mungkin secara formal nggak mungkin BSI bilang kita terkena. Kenapa? Karena memang secara risiko itu sangat tinggi ya, sehingga bisa berdampak. Karena salah satu jasa keuangan perbankan yaitu bisa berdampak sistemik. Kalau nanti ada rush money dari nasabah, kemudian nanti punya usaha juga nggak percaya dan lain-lain, itu juga bisa berdampak ke bank lain juga. Jadi mungkin memang sudah benar yang dilakukan oleh BSI bahwa mereka memang sedang melakukan maintenance. Memang maintenance-nya bisa selama 4 hari itu gitu ya. Dan memang kalau kita kita lihat memang gejala-gejalanya seperti yang pakar-pakar IT bilang, memang itu memang serangan cyber. Patut diduga ya, seperti itu. Gini Pak, kalau dilihat dari ini sebenarnya dananya tuh aman nggak toh? Dananya aman. Iya. Maksudnya kalau dari sisi kami ya, kami kemudian ini berguna sebab kami tutup aja rekeningnya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana? Panik attack. Iya. Di Indonesia kan kalau nggak viral nggak rame gitu kan. Nah, kalaupun menjadi viral, yang tadinya sebenarnya dia nggak nasabah juga ikut-ikutan memviralkan ya. Jadi sebenarnya dari segi undang-undang semua simpanan kita kan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya, LPS. Otomatis walaupun misalnya terjadi memang bencana seperti itu ya, serangan cyber kemudian uang kita hilang, itu kan sudah dijamin oleh LPS bahwa uang diganti.
maksimal 2M gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Prof punya duit di atas 2M, kalau bisa sebar di beberapa bank misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya uang kita 1 juta, 2 juta atau 200.000 gitu ya, ya itu pasti diganti lah kalau misalnya terjadi hal-hal yang memang di luar kesalahan ataupun atas inisiatif dari nasabah. Jadi kalau misalnya banknya terkena bencana kemudian ataupun misalnya bangkrut, ya pasti tetap dijamin oleh LPS. Gitu. Jadi satu, nggak usah panik. Kedua, memang kalau serangan cyber itu memang setiap hari terus dilakukan oleh penjahat-penjahat seperti itu ya. Jadi penjahat cyber itu dia melakukan hampir, kalau dari segi IT dia memang terus melakukan tiap hari. Jadi tinggal sebenarnya itu kuat atau enggak. Betul. Pengamanan dari sistem IT di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya sama seperti kita di rumah lah gitu ya kan, penjahat kan pasti ada berseliweran gitu ya, memaling motor atau apa gitu ya, pasti kita juga nggak mungkin steril di daerah kita misalnya nggak ada nih maling atau nggak ada penjahat gitu. Namun seperti apalagi di dunia maya ya, di teknologi bisa aja dari luar negeri dan kita nggak tahu dari mana, dia memang kerjaannya seperti itu. Jadi tinggal ya tadi satu sistemnya, kedua adalah manusianya, SDM. Nah, bagi para pemirsa, salah satu ahli manajemen risiko di KEB daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah Pak Sampur Ali. Jangan lupa ya, apabila punya saudara untuk bisa bergabung di pmb.umj.ac.id terkait dengan kepakaran beliau di dalam proses perbankan ya, terutama manajemen ya. Nah, satu lagi nih Pak, sebenarnya ya kalau kita melihat dari orang awam nih Mbak ya, kalau saya kan orang awam bukan orang IT gitu ya, sebenarnya apa sih istilahnya serangan cyber itu, mereka itu ingin apa sih sebenarnya? Kok sampai istilahnya maling data yang berusaha membobol gitu? Kayak kita punya rumah ini ya, rumah ini kan kemudian pintunya bagaimana? Mungkin bisa diinikan ke ini, ke pemirsa semuanya terkait dengan ini semua, Pak Sampur, monggo dari manajemen risiko. Terima kasih Bu Prof. Jadi serangan cyber itu sama seperti tindakan kriminal yang lainnya, pasti ujung-ujungnya uang gitu ya. Jadi kenapa dia melakukan hal seperti itu, ya pasti karena dia ingin minta bayaran. Jadi ketika misalnya dia ingin ransomware itu dia gitu ya, menyebar virus dalam bentuk software masuk ke dalam sistem IT suatu perusahaan, kemudian itu menghalangi ke sistem komputer mereka. Kalau misalnya dia nggak bayar tebusan, berarti kan dia tetap di situ tuh. Tapi kalau misalnya si korbannya sudah bayar uang tebusan, ya dia keluar dari situ, gitu. Sehingga bisa beroperasional normal lagi. Gitu. Oh, jadi ada kompensasi yang ingin mereka dapatkan. Betul. Apa yang mereka lakukan. Jadi tinggal balik lagi adalah sistem keamanan IT-nya aja, gitu. Pak Sampur, kalau dilihat dari kemarin ya, ini kan kelihatannya paling heboh sendiri. Sebenarnya dari dulu-dulu sebenarnya sudah ada kelihatan. Saya pernah mendengar salah satu bank juga, bank besar juga pernah kena seperti itu. Bahkan bank swasta besar juga pernah seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh nasabah? Kemudian apa yang perlu dicermati dari perbankan sendiri, misal untuk membangun trust? Kemudian nasabah juga untuk trust kembali ke bank, itu kira-kira harus bagaimana? Ya, yang pertama adalah dari segi bank ya. Bank itu kan jasa keuangan yang secara regulasi dia tuh sangat ketat. Pengamatannya 24 jam gitu ya, oleh Dewan Pengawas, dalam hal ini adalah OJK juga dan Bank Indonesia. Itu sehingga pengawasan dan juga supervisi dari lembaga yang mempunyai otoritas itu ya pasti dilakukan selama ini. Apalagi kita punya sejarah kelam di tahun 97-98 gitu ya, kemudian 2008, sehingga keluarlah otoritas jasa keuangan dari BI dipecah dua, fungsinya untuk mengawasi jalannya perbankan, terutama perbankan. Nah, apa yang dilakukan pertama, pasti perbankan sudah tahu apa yang mereka lakukan. Salah satunya adalah penguatan sistem IT di mereka gitu ya. Kalau misalnya kemarin ada kejadian seperti itu, seperti tadi Bu Lucy bilang, sebenarnya ini kan bukan kejadian sekali dua kali aja. Sebenarnya seperti tadi saya bilang, setiap hari dilakukan oleh
tim kriminal itu gitu ya, untuk membobol sistem IT perbankan atau identitas bisnis yang lainnya. Tapi kan tinggal tadi mereka bisa seberapa kuat gitu kan mengamankan sistem mereka. Dan ini merupakan yang terlama gitu. Kalau misal kita maintenance sistem IT perbankan mungkin sejam 2 jam tuh udah kelar gitu. Biasanya perbankan melakukan hal itu. Nah, kemarin kan lebih dari hari 2 hari ya, 3 hari bahkan 4 hari ya. Jadi memang ya itu tadi karena mungkin kesulitannya lebih tinggi mungkin. Infrastruktur IT dia ada kelemahan di situ. Mereka kan sudah tervalidasi kemarin, direkturnya diganti, BSI ya, dan juga direktur resikonya diganti juga, 2 orang diganti, dan komisarisnya juga diganti sama Pak Mulyaman Haddad ya, mantan komisioner OJK. Nah itu dari segi banknya, dari segi masyarakat sebenarnya juga nggak perlu risau juga. Sekelas BSI kan bank besar ya, jadi sebenarnya kita memang yang kemarin itu mungkin patut disayangkan ya, banyak transaksi yang masyarakat nasabah terkendala ya, yang pasti emosi juga gitu ya, karena itu manusiawi ya pasti. Apalagi misalnya kita mau bayar dan lain-lain gitu ya, mungkin emosi saat udah makan nggak bisa QR code. Betul. Dia mau minta uang ke siapa? Betul. Tapi mungkin untuk recovery-nya pasti pihak BSI lebih paham lah ya, bagaimana mereka merecovery nasabahnya yang tadinya tadi emosional bisa kembali atau mungkin dia tetap bertransaksi di BSI gitu. Jadi yang paling pertama adalah kita menabung manapun sudah dijamin oleh LPS. Jadi mau bank manapun. Kemudian kita lihat juga kan pasti kalau nasabah lihat sales point atau jaringan ya. Kalau misalnya kita pilih bank ya pasti biar gampang ganti ATM, ganti transaksi retailer dan lain-lain, lihat cabang-cabangnya gitu kan. Banyak enggak nih kantor-kantornya kan gitu ya. Sales point ini banyak atau enggak. Pasti itu. Kemudian ya pasti keamanan udah pasti, kemudian juga pelayanan ya. Sekarang kan orang atau konsumen tuh pasti membandingkan ya. Kalau sana ramah, seneng gitu kan, dikasih permen dan lain-lain gitu kan, kasih kopi. Ya hal-hal yang seperti itu pasti menjadi daya tarik mereka gitu ya. Dan mereka pasti ngebandingin. Dan saya pikir pasti Bank BSI juga selama 4 hari itu ya mereka mengevaluasi. Kedua juga dia tahu mentreatment nasabahnya gitu ya. Saya pikir pasti mereka lebih paham lah. Iya. Nih, para pemirsa silakan membaca tulisan Pak Sampor Ali ya di website kita, ada di umj.ac.id. Artinya apa? UMJ juga punya peran di dalam memberikan pengetahuan, sharing dan lain-lain kepada masyarakat luas. Nah, umj.ac.id jangan lupa dikunjungi sebagai website yang bisa memberikan opini kepada masyarakat tentang semua kegiatan yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul sekali ya. Ini ada saya ingin mengetahui nih dalam konteks keilmuan, ada poin-poin penting apa dalam manajemen risiko itu, Pak? Berapa poin kira-kira, harus siapa yang harus dilibatkan di dalam manajemen risiko, khususnya perusahaan yang berbasis pada jasa seperti perbankan. Karena begini Pak Sampor, kalau BSI dulu kan terpecah-pecah ya, maksudnya ada terdiri dari bank, berbagai macam bank, apalagi yang berlatar belakang atau label Islam gitu kan. Ini kan nasabahnya luar biasa dan lembaga-lembaga keislaman bahkan ke situs semua gitu kan. Ini kan perlu istilahnya apa yang harus diitukan ke masyarakat dan juga tadi secara akademik, kira-kira manajemen risiko itu apa saja yang penting dan siapa yang harus terlibat di sana. Yang pasti manajemen risiko yang paling terdampak adalah risiko reputasi ya. Karena orang melihat cuma segini aja nih keamanan gitu kan pasti. Nah itu harus dibuktikan dengan cepat oleh direksi yang baru, terutama yang menangani IT-nya. Yang kedua adalah sebenarnya sebelum risiko terjadi, bagaimana BSI itu memitigasi risiko gitu. Jadi sebenarnya perbankan mereka udah tahu lah ya, dan mereka udah pasti lah bagaimana serangan-serangan cyber itu yang dilakukan tiap hari sehingga tidak berdampak terhadap transaksi mereka, terutama transaksi nasabah ya. Jadi itu dilakukan pasti detail sekali oleh pihak perbankan. Untuk apa ya? Untuk memitigasi. Kalau misalnya terjadi seperti ini, saya bisa
merecovery misalnya dalam 1 atau 2 jam. Nah ini yang nggak dilakukan oleh bukan nggak dilakukan, mungkin belum maksimal dilakukan oleh Bank BSI, gitu, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 24 jam, gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan, gitu. Terus kemudian terutama dari reputasi tadi syariahnya ya, karena ini adalah bank BUMN syariah terbesar, gitu ya, otomatis apalagi ini baru juga, gitu ya, baru menapak. Kemarin saya tulis bahwa itu trennya positif, gitu ya, sehingga ada kejadian seperti ini mungkin nasabah juga berpikir ulang, ada yang mungkin ragu-ragu, ada yang mungkin berpindah, gitu. Tapi saya yakin dengan beberapa informasi dan yang lain, mungkin dampaknya nggak terlalu signifikan, gitu ya. Mungkin ada catatan pasti iya, tapi secara bisnis kayaknya nggak terlalu berdampak secara signifikan. Karena lembaga itu ada jaminan ya dari negara tadi loh, lembaga jaminan iya, untuk betul. nasabah itu. Iya, setiap simpanan pasti dijamin. Ya, cuma kan mungkin nasabah, apalagi misalnya seperti saya nasabah kecil, gitu ya, cuma punya saldo kecil, gitu kan. Saya butuh transaksinya, gitu kan. Kalau misalnya saya terkendala terus, nggak bisa, ya gitu. Jadi memang bukan satu-satunya jaminan LPS itu misalnya menjamin dana, tapi kan mereka butuh kepastian bahwa transaksinya lancar juga, gitu. Jadi ya nyaman, gitu kan. Kemudian yang pasti aman. Kelihatannya itu yang pada saat kemarin itu terjadi, sehingga masyarakat itu galaunya di situ, nggak bisa transaksi. Betul. Selama 4 hari kan luar biasa, sehari aja kita sudah gimana kalau cuman punya bank di itu kita yang personal ya, yang pelaku usaha itu mereka harus bayar vendor, ya kan, mereka bayar dan yang lain, gitu kan. Apalagi misalnya gaji ya, tetangga kita sebelah gitu ya, kampus nggak gajian, gitu, gara-gara di bank tersebut, itu berdampak juga. Iya, betul. Nggak gajian kan cuma 1 transaksi aja, tapi kan berpengaruh kepada bayaran anak-anak, belanja istri, gitu kan, dan yang lain, gitu. Iya, betul. Gitu sih. Alhamdulillah, para pemirsa kita semua tercerahkan bahwa dana itu aman. Yang penting adalah bahwa kita semua sebagai pemirsa juga harus bijaksana ya di dalam melakukan aman, transaksi aman di perbankannya, terutama dari sisi PIN dan seterusnya ya, menggunakan ATM yang aman dan seterusnya. Pokoknya identitas pribadi ya KTP dan sebagainya jangan sampai ke-CR, gitu. Nah, karena itu yang dikit lagi itu kok ada kabar berita yang agak media sosial. Itu katanya data kita itu sudah masuk ke Dapview, gitu. Nah, itu bagaimana? Maksud saya gini, berarti kan kita itu kan kalau udah perbankan, itu kan otomatis KTP kita, apa-apa kita, itu udah masuk kan? Nah, itu bagaimana proses itu? Silakan. Kalau kita baca berita sebenarnya data kita sebenarnya banyak yang bocor. Makin banyak isu ya. Kalau bukan ini di luar gangguan ransomware ya. Jadi sebenarnya data kita kan banyak yang bocor. Kalau bisa kita lihat kemarin data-data pejabat negara yang diangkat di sosial media ya kan, betul. Ada yang belum vaksin dan yang lain, sebenarnya kerentanan kebocoran data di Indonesia tuh tinggi. Menurut pakar-pakar ya, menurut pakar-pakar itu termasuk tinggi, gitu ya. Salah satunya adalah kita masih pakai fotokopi KTP dan yang lain, sebab kita kan kita nggak tahu setelah itu kemana kan, gitu. Ada scammer ya yang bisa. Nah, kalau saya dengar dari langsung dari saya pernah ikut Zoom ya, dari seminar tentang IT-nya itu yang tentang ransomware, bahwa data nasabah BSI yang dicuri 15 tera itu kayaknya hampir nggak mungkin, gitu ya. Kenapa? Karena dengan pencurian data sebesar itu memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan, gitu. Jadi ya kurang lebih kita percayalah pasti BSI punya infrastruktur yang kuat lah ya. Kalau sampai ke core datanya itu kayaknya agak susah kita setujui, gitu ya. Jadi memang bocoran data yang ringan-ringan iya, gitu. Tapi kalau sampai rahasia saldo, maksudnya data kita, alamat mungkin ya, tanggal lahir mungkin udah tahu, gitu ya. Tapi kalau untuk sampai ke jumlah saldo kita, transaksi kita kayaknya agak susah, gitu. Aman, Mbak, iya, gitu.
gitu. Jadi jangan khawatir, Mas Iya. ya. Dan sekarang sudah bisa bertransaksi kembali. Sudah. Bisa. Di BSI sudah. Atau saldonya ada ya? Ya. BSI berarti artinya sudah bisa mengembalikan kembali lah kepercayaan perbankan ya dengan kegiatannya cyber kemarin. Dan memang kita perlu cermati juga, beliau kan masih bank baru dalam Betul. konteks merger kemarin. Iya, betul. Kemudian Masih butuh nasabahnya penyesuaian ya. nasabahnya banyak, instansi-instansi yang berlabelkan Islam juga masuk ke situ semua. Jadi Betul. memang perlu trust yang luar biasa dari masyarakat untuk bisa Iya. ke sana. Oke. Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast Profesor and Friends, kita sampaikan kembali bagi yang punya putra dan putri yang ingin mendapatkan keilmuan yang luar biasa. Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai staf pengajar, dosen-dosen yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing dan sudah terbukti. Artinya mereka punya kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan kualitasnya luar biasa. Bagi putra-putri Bapak dan Ibu yang ingin mendaftar, kami persilakan untuk mengakses web penerimaan mahasiswa baru di www.upmb.umj.ac.id gitu ya. Iya. Sedikit tambahan ya Mbak ya. Kita juga punya S1, S2 dan S3 ya. Termasuk di FEP punya Manajemen manajemen. manajemen Iya. S3 ya. Jadi artinya bahwa ada di manajemen, kemudian ada di divisi, juga ada di sekolah prasajarjana dan hampir 30% lebih ya, 32% kita sudah terakreditasi unggul. Iya, Artinya adalah merupakan salah satu jaminan bahwa putra-putri Bapak Ibu dididik dengan baik, insya Allah bisa Insya Allah. menjadi individu bermuhammadiyah, menjadi hal yang tangguh gitu ya di era Generasi Gen Z, tangguh. terutama Gen Z ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan closing. Iya. Terima kasih Bapak Terima kasih, atas Bu Lucy. kesempatannya. Terima Tapi kasih, satu Bro. ini yang kami minta, Iya. kira-kira apa yang perlu diperhatikan bagi nasabah supaya tidak galau lagi ketika Oh, iya. menyimpan uangnya. Kami persilakan. Iya, kalau dari segi investasi kan prinsipnya don't put your eggs in one basket gitu ya. Jangan taruh satu keranjang gitu ya. Tapi kalau uangnya cuma segitu-gitu aja ya udah nasib ya. Tapi kalau misalnya kayak uang Bu Prof ini Bu Lucy gitu ya, mungkin bisa disebar dalam beberapa rekening gitu ya. Sehingga ketika misalnya kita mau bertransaksi di satu bank bermasalah ya mungkin kita bisa switching ke rekening yang lain gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya itu tadi karena ini serangan ke perbankan mungkin lebih banyak pembenahannya di banknya. Tapi secara kita untuk pengamanan cyber dan juga teknologi yang berhubungan dengan rekening kita, salah satunya tadi seperti tadi Bu Prof bilang gitu ya, password PIN kalau bisa diganti secara berkala. Gitu. Kemudian juga jangan gampang juga mengklik suatu link yang memang kita nggak tahu dan nggak paham gitu ya. Kalau orang Indonesia kan banyak klik langsung gitu kan tanpa membaca. Kemudian juga hati-hati juga dengan website yang menyamar gitu ya. Website yang memang misalnya ada BSI gitu ya, padahal I-nya itu sebenarnya L besar gitu. Kita bisa masuk gitu kan, ada beberapa link atau website yang memang nggak resmi. Nah itu kita perlu waspada juga. Atau mungkin kita bisa call atau menghubungi layanan yang memang resmi. Jadi biasanya kan udah ada gitu ya, berapa nomor teleponnya, emailnya, kemudian sosial medianya. Mungkin itu sih. Iya Bu Prof, terima kasih atas informasi yang luar biasa dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sudah disampaikan pada podcast kali ini. Saya akhiri podcast Profesor and Friends. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.